Iya, jadi aman kok, terang kok. Bukan, saya mati lampu. Ini dia. Nah, Nggak apa, silakan. Gini kan. Oke. Tunjukkan muka aja bang, tunjukkan muka. Oke, ini. Nggak apa kok. Lanjut Mbak Natalia, lanjut. Tentang Iya. organ antikristus. Iya Pak RN. Ya, saya bukan menanya ya. Saya mau berdiskusi saja Iya, dengan berdiskusi kalian. aja. Iya. Benar. Karena kalau tanya jawab itu nanti berdebat, nanti jatuhnya debat kusir. Karena Yaudah. sorry, masalah agama antara Islam dan Kristen itu suka. Ini bukan Langsung aja, ceramah langsung lagi. aja Diskusi temanya, itu sudah Pak. pasti ada perdebatan ya. Itu sudah ada bantah-bantahan di dalam diskusi itu adalah hal yang mudah. Bos, jangan bertiga dong. Tapi saya kan lagi Nah, Anda jangan ceramah di sini kalau diskusi udah mulai dengan Mbak Iriani, ya. Jangan bilang nggak ada perdebatan. Diskusi itu sudah pasti ada Oke, perdebatan. silakan. Ya langsung aja Pak Silakan. RN. Mengenai oten antikristus. Nah, teman-teman saya juga Kristen masih ini. bingung konten antikristus. Kalau sementara saya pengikut Kristus, gimana dong? Sebentar. Cek. Pak RN ini sebentar. Sekalian disapa dulu aja Bang Greg. Pak Julio Gomez. Oke, siap. Belum, masih helikopter dia baling-baling. Masih baling-baling. Oke, Bang Halo. Aren ya, langsung saja nanti sama Mbak Natalia. Oke, Bang Julio, halo. Bang Udah, Julio. Julio biarkan aja dulu dia Bang, udah biasa naik lah dia. Oke, Dia di-mute tinggal dulu, nunggu Bang Julio, syahadatnya selamat itu. pagi. Iya. Silakan di open cam juga. Silakan Bang Aren, Mbak Natalia lanjut. Konten antikristus, saya pengikut Kristus, gimana dong? Iya, ini menurut Pak RN, Tuhan Pak RN ini siapa? Tuhan saya ya Tuhan Allah. Oh, bukan Yesus ya? Iya. Tuhan Iya, bukan Allah. Yesus. Tapi Bukan Kristus itu adalah ya Allah sendiri. Oh, Yesus itu Bapa. Iya. Berarti Yesus itu Tuhan ya? Bapa, Tuhan, Allah Tuhan dia. dan Roh Kudus. Dia Tuhan. Iya, itu bagi saya Tuhan. Oh, berarti Bapak antikristus, nggak menganggap dia manusia. Ya tidak manusia. Nah, jadi Dia itu manusia. antikristus. Dia manusia. Dia manusia sebagai perwujudan dari dia. Tetapi dia Bentar, diangkat Paranoid. ke surga. Setelah meninggal, hidup kembali, dia diangkat ke surga. Pak, Iya. dia bukan manusia kan? Dia Tuhan kan? Dia Tuhan. Bukan manusia kan? Gimana sih? Iya, dia Tuhan kan? Gimana sih? Iya, dia Tuhan Bagi kan? bagi saya dia adalah Tuhan yang perwujudan dari manusia. Berarti Tuhan Bapak manusia. Berarti Bapak nyembah manusia. Jadi itu antikristus gitu. Iya, kalau yang tidak mengakui Yesus datang manusia, dia antikristus. Yang mengakui Yesus Tuhan itu kan Kristen. 666 dong ya. Iya, Oh, di Alkitab. 2 Yohanes 1:7 Pak. Iya. Yang tidak mengakui Yesus itu manusia itu adalah antikristus. Itu penyesat. Penyesat. Iya, penyesat anti- Pak. Iya, iya. Yang tidak Bapak mengakui Kristus sebagai manusia itu adalah antikristus, begitu ya? Iya. Oh. Di mana? Di 2 Yohanes Dalilnya. 1:7. Ayat 7. Bunyinya? Iya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. Oh, begitu. Iya. Iya. Jadi antikristus Pak RN, diskusinya cepat ini Bang Greg. Langsung selesai. Iya katanya. Antikristus dia. Yang ngajarin Bapak untuk nyembah Yesus itu siapa sih? Ngajarin Yesus itu Tuhan? Iya. Itu pengajaran saya dari kecil. Pengajaran dari kecil. Berarti Iya, pengajaran saya pengajaran dari kecil. Mama saya Kristen, bapak saya Kristen, ya saya Kristen. Sama dengan Anda, kalau mama Anda dengan bapak Anda itu
Islam, Anda masuk Islam. Oh, Anda Islam. enggak. Papa mama saya sampai sekarang masih Kristen. Sama, Papa sama, mama sama, saya, beda. iya, saya sama Oke, Banggar sama loh. Orang oke, tua salah. kami masih Kristen. Oke, saya lahir saya dari salah. keluarga Kristen. Oke, saya salah. Anda dari keluarga Kristen. Benar. Oke. Dari keluarga Maaf. antikristus karena mereka menganggap Yesus itu bukan manusia. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang saya bukan antikristus lagi karena saya mengakui Yesus manusia, dia bukan Tuhan. Gitu Pak RN. Makanya Yesus itu sendiri kan mengajarkan di Markus 12 ayat yang ke-29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di situ aja Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus yang berbicara. Di saat Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Yesus punya Tuhan. Dan di situ Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Esa itu satu dan dia bertuhan. Jadi masa sih Tuhan punya Tuhan gitu loh. Dan sedangkan yang diajar pun jelas Esa gitu, bukan Tritunggal. Esa itu tunggal loh Pak, pakai tri loh Pak. Tritunggal. Kalau Kristen kan mengajarkan Tritunggal. Iya. Nah, tapi Yesus mengatakan Esa. Esa itu tunggal, nggak pakai tri Bapak. Betul. Itu kamu benar kalau sesuai dengan ayatnya. Tetapi bahasa Tritunggal itu tidak satu ayat saja seperti yang kata kamu. Esa hanya satu ayat. Terus di mana yang menjelaskan Tuhan itu tiga, apalagi Yesus termasuk Tuhan itu sendiri di mana? Yesus tidak pernah menyebutkan dia sebagai Tuhan di Alkitab. Oke. Tidak ada perkataan Yesus, akulah Tuhanmu, di Alkitab nggak ada. Itu saya mengakuin. Dan itu sudah saya baca. Tetapi, bukan gambarannya, sorry saya sedang sakit ya. Saya sedang sakit, saya jadi ngomongnya agak terbata-bata ya. Oh iya nggak apa-apa Pak, pelan-pelan aja Pak. Iya. Jadi gambaran tentang Yesus Tuhan itu tidak ada di Alkitab dan tidak disebutkan namanya. Dia Tuhan, akulah Tuhanmu, tidak. Tetapi sebagai umat Kristiani atau pengikut Kristus, sebagai umat Kristiani di doa apa? Doa Bapa kami. Bukan doa Bapa kami, bukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Iya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalian yang bumi. Iya. Dan kepada Yesus Kristus. Iya. Terus kenapa? Iya. Itu sudah ada. Nah, pengakuan iman rasuli yang Bapak diajarkan dari gereja itu tertulis di mana? Bahkan di pengakuan iman rasuli di situ, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ini berarti kan cuma satu kan, Bapa kan? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, iya kan? Iya. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Iya. Nah, di saat pengakuan iman rasuli mengaku Yesus itu anaknya yang tunggal, ya kan? Sesuai di Yohanes 3:16 ya. Iya. Anaknya yang tunggal. Oke. Iya. Tapi di situ kenapa diajarkan dia jadinya Tuhan kita? Katanya dia cuma anak. Kenapa anak tunggal Tuhan kok jadi Tuhan Kan juga? sudah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan anaknya. Jadi percaya itu duluan. Oke, baik. Kalau Bapak percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus kan? Bapak percaya kepada Yesus? Iya. Apa yang Yesus ajarkan tentang ketuhanan? Apakah Yesus pernah mengajarkan aku adalah Tuhan? Tadi Bapak sudah bernarasi ya. Bapak mengakui. Yesus tidak pernah mengakui dia Tuhan. Lalu Bapak mempercayai. Baik. Lalu Bapak mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu dari narasi siapa? Narasi bapak-bapak gereja, bapak pendeta, guru sekolah minggu, atau dari Yesus? Dari pengakuan iman rasuli dan. Nah, pengakuan iman rasuli dengan pengakuan Yesus mana yang lebih tertinggi? Kenapa? Pengakuan Yesus dengan pengakuan iman rasuli lebih tinggi mana derajatnya? Ya, pengakuan Yesus dong. Nah, kalau lebih tinggi pengakuan Yesus, di saat Yesus mengatakan Yohanes 17:3, Yesus itu adalah utusan dan orang-orang itu harus mengenal ada satu Allah yang benar yaitu Bapa yang mengutus Yesus. Lalu di mana
pengakuan Yesus yang melebih-lebihkan itu semua gitu loh. Sedangkan pengakuan Yesus aja mentok di utusan loh. Yesus nggak pernah ngaku dia Tuhan. Katanya paling tinggi pengakuan Yesus. Kenapa nggak ikutin pengakuan Yesus? Yesus itu utusan Tuhan. Itu kan kalian bilang. Bukan itu saya yang bilang. Ya oke. Yesus sendiri Alkitab bilang. yang bilang. Itu Alkitab yang bilang. Ya, Yesus adalah utusan Tuhan. Alkitab yang bilang. Tetapi Yesus juga adalah Tuhan. Di mana ketuhanannya Yesus? Kalau di Alkitab itu tidak ada, dia udah saya bilang tadi. Iya. Tidak ada Kalau di Bible tidak penjelasan ada. dia. Baik. Penjelasan tentang Tuhan Yesus, tentang dia bahwa akulah Tuhan tidak ada di Bible. Itu sudah saya kemukakan. Iya. Kalau di Bible Bapak, pedoman hidup Bapak itu memang tidak ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan, bahkan menjelaskan Yesus itu Tuhan tidak ada di dalam Bible. Ya. Ini berarti pengajaran Bapak itu pengajaran dari, mohon maaf Pak, dari manusia, kan bisa dibilang seperti itu. Mungkin Pak Julio mau ngomong tuh. Silakan, mungkin Pak Julio mau ngomong. Ada kok, ada Yesus. Yesus akulah Tuhan atas dan malaikat sendirinya bahwa hari lahir bagimu Kristus. Aduh, Pak Julio suaranya putus-putus. Malaikat Pak Julio sendiri suaranya bahwa- putus-putus. Pak Julio suaranya putus-putus. Sama Yesus bilang bahwa aku hari Udah putus-putus Bang Julio, perbaiki. ini ada kok penjelasan. Putus-putus Bang Julio jaringannya, perbaiki dulu. Nanti bentar Halo? lagi terus open cam. Nah, oke lanjut Mbak Natali. Iya, ini putus-putus loh. Pak RN aja dulu. Iya, kampungnya Banggrek ini. Iya. Ini kampungnya Banggrek. Saya kan anak mantu. Ini Pak Julio, aduh Pak Julio. Putus-putus Pak Julio. Putus-putus. Putus-putus bentar dulu Bang Julio, lanjut. Internetnya. Lihat tuh. Internetnya merah-merah loh. Iya. Ini internet di kampungnya Banggrek. Ya udah di mute dulu aja Internet Pak di Julio. kampungnya Pak Julio Banggrek izin. beginilah. Loh, bukan Pak Julio itu yang internetnya ngaco. Di mute dulu. Aduh. Coba dilihat layarnya itu Pak Julio dari tadi merah-merah. Ini kampungnya Banggrek Iya. ini aduh Pak, kampungnya Astaga. Iya, Banggrek. mute, sedang mute dulu. Gini, saya mau meluruskan bahwa Yesus pernah mengaku, ada kok, Yesus pernah berkata, akulah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa kamu harus protes itu? Yang kedua, malaikat sendiri mengaku, hari ini telah lahir bagimu. Sebentar dulu, Juru nanti selamat. jawab ya. Open cam dulu Bang Julio. Nanti open cam satu jawab. Oke lanjut Mbak Natali. Iya Pak Julio, ini Pak Julio harap bersabar ya, sinyalnya Anda juga soalnya kayak gitu dari tadi ya, harus open cam juga, jadi jaringannya harus membutuhkan lebih kuat. Iya Pak RN. Iya. Saya Iya. mendengar. Iya Pak RN mengenai Yesus ya, tadi Pak RN ini memang jujur gitu ya, kita lihat, kita dengar tadi memang nggak ada pengakuan Yesus itu Tuhan, gitu kan. Memang kalau di Bible itu nggak ada, nggak pernah Memang ada nggak ada. kayak begitu. Nggak Iya ada. nggak pernah ada. Tetapi saya yakin. Nah keyakinan itu timbul dari mana? Ya yakin saja. Jadi Mbak. Bapak yakin harus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Saya tidak saya mengimanin bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Beribadahnya berarti Bapak kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Kepada Yesus kan beribadahnya? Iya. Nah, yaitu dia Pak. Atas Yesus nama sudah mengatakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, Yesus termasuk di situ kan? Iyalah. Nah itu, salahnya di situ Pak. Kenapa salah? Salahnya di situ. Nih, aku tunjukin data ya Pak ya. Oke. Aku tunjukin data. Gak salah bagi orang Katolik, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu gak salah. Betul tuh. Nih,
Natalia Iriani. Orang Oke, apa? Assalamualaikum Kang Dito. Natalia dari Iya. Manado kah? Waalaikumsalam Orang apa? warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aduh, noise lagi aku, noise bentar. Duduk. Cek. Aman ya? Oke, ini Pak, di Markus ya, Markus 7. Makanya tadi saya bilang itu ajaran dari manusia, karena Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi yang memerintahkan untuk beribadah kepada Yesus ya memang perintah manusia, karena tadi Bapak sendiri mengaku Yesus gak pernah mengaku dirinya Tuhan, Yesus gak pernah menyuruh orang-orang beribadah kepada Yesus. Ya ini perintah manusia, Pak. Jangan percaya Pak RM, itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi ya. Itu hanya Ya. satu ayat, itu tidak baca perikop Kalau itu. Yesus berkata kepada Karena orang Yahudi memang Yesus memang pernah begitu. berkata begini, akulah Tuhan atas hari Sabat dan aku dan Bapa adalah satu. Itu visi dan misinya. Visi dan Baik. misi itu. Visi Baik, dan jadi- misinya Tuhan dan anaknya itu sama. Misi dan visinya yang sama. Aku dan Baik. Bapa- Jadi satu yang Iya, dimaksud aku ini dan satu Bapa apa, adalah Bapak? Satu. Iya, satu yang dimaksud ini satu apa, berfirman, Bapak? Aku Tuhan atas hari Sabat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat mengakuinya. Kenapa Pak RN tidak mengakui itu? Pak RN belum baca Alkitab secara keseluruhan, Pak RN. Belum. Saya Pak. mengakui jujur. Jangan Saya salah, belum. Pak RN. Iya, Pak. Dan pernah Pilatus ini Gregorius ini Pilatus, Natalis ini Pilatus pernah berkata, kamu guru dan rabi. Iya, katamu itu benar. Aku guru dan rabi. Iya, Bukan. baik. Pak Julio jangan khotbah kebanyakan dulu. 13 ayat 13. Baik, Bapak. Ini Bapak ini memang terjemahan banget, umat terjemahan banget Bapak ini. Saya acungi jempol, Bapak umat terjemahan, Bapak baca terjemahan Bible ya, kelihatannya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu ya Pak ya. Nah, sebagai umat terjemahan, Anda memang mengenal Yesus itu Tuhan. Karena Anda hanya bisa mengenali Yesus Tuhan itu di terjemahan LAI, Bapak Julio Gomez. Ya Pak ya. Karena kalau Bapak pakai terjemahan King James Version aja, nggak bakal nemu Yesus itu Tuhan. Saya Katolik, Bang. Kakak Natalia saya ini orang Katolik. Iya, Dan saya Katolik mengaku juga. Yesus itu sebagai juru Iya, Katolik itu selamat. juga dia pakai Dan mengaku LAI Yesus juga. itu sebagai rabi. Iya. Kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan, ya kan? Yohanes 13:13 kan? Kami ini artinya gini, Katolik itu ada tertibnya. Tidak Udah. sembarangan, tidak Iya, saya tahu Katolik tidak sembarangan. Saya tahu Katolik lebih tertib, lebih ribet, untuk masuk Katolik aja nggak bisa sembarangan. Saya tahu itu bukan agama misionaris lah kalau Katolik ya kan? Saya tahu itu. Nah, tapi permasalahannya sih kita membicarakan tentang ketuhanan. Kalau Bapakku tadi mengatakan Yesus itu Tuhan atas hari Sabat, ya kalau berdasarkan terjemahan pun akal sehat mengenal, oh kalau hari Sabat aja sih dia Tuhan, Senin sampai Jumat, Minggu juga bukan. Gitu Pak. Tapi kalau terjemahan, tapi original Setidaknya teks. dia pernah mengaku, Kak Natalia. Setidaknya Iya, dia pernah tapi setidaknya Anda pelajari juga original teksnya Pak Julio. Karena dia berbicara kepada Bani Israel saat dia diutus itu. Dia mengatakan Tuhan hari Sabat itu sebenarnya bukan Tuhan, kurios. Begitupun di dalam Yohanes 13:13. Itu pun kurios. Aku adalah satu. Engkau menyebut Aku dan aku Bapa guru adalah dan juga satu. tuan gitu. Mulai ngawur. Aku dan Bapa adalah satu. Ada Pak Pendetanya Kak Olan. Halo Pak Pendeta Swat. Aku dan Bapa adalah Pagi. satu. Masih Gimana sehat-sehat ya? Gimana Pak Julio? Natalia? Aku dan Bapa adalah satu. Itu Baik. artinya Yesus menegaskan dirinya satu visi dengan Bapaknya. Oke, satu Rem visi. Julio, pakai rem Julio, lampu rem siapkan, jangan nyelonong terus nanti masuk jurang. Rem sedikit. Siap Rem. Ustaz Anak Rimba. Siap Ustaz Anak Rimba. Siap. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Mohon berikan saya pengertian. Kalau tadi Anda mengatakan dia visi misi, ya wajar aja sih visi misi antara Tuhan dan juga utusan itu sejalan. Karena kan memang seorang utusan itu kan menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi visi misinya harus sama Iya. nih. Nggak boleh Iya, kembali kepada bertabrakan Yohanes 1. gitu. Nah, tapi Ya, kalau Anda kembali kepada mengatakan Yohanes 1 dan Yohanes 1 ayat 14. ya 13-nya dibaca juga dong.
Jangan cuma 14 dong. Itu 13 juga ada loh, orang-orang loh, banyak loh itu, nggak cuma Yesus loh kalau di situ. Ya. Oke, Pak, mengenai apa tadi? Kita bicara apa sih? Tiba-tiba jadi lupa aku, aduh. Astagfirullahaladzim. Bicara apa nih tadi kita? Lupa karena lihat Gomez yang begitu botak dan lupa dia Natalia. Oh, begitu botak. Kayak Paulus juga ini, botak juga dia. Pak Julio, oke ya Pak Julio. Mengenai Yesus tadi ya Pak ya. Mengenai Yesus, Bapak kalau lihat di original text itu kan dia Tuhan, bukan Tuhan. Dan mengenai aku dan Bapak adalah satu. Mohon jelaskan kepada saya, satu yang Pak Julio imani itu maksudnya aku dan Bapak adalah satu seperti apa? Kalau tadi kan satu visi, satu misi. Satu visi, satu misi. Gini, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya kuasa itu telah diberi. Keputusan di bumi dan keputusan di surga itu adalah keputusan Yesus. Artinya selain Yesus tidak ada yang selamat. Ya, jadi Tuhan Anda itu masih dikasih-kasih ya? Ya, enggak kan diberikan, Tuhan Anda masih dikasihin ya? Diberi, artinya ada yang memberi, Yesus diberi. Iya, ada yang memberi itu yang lebih kuasa daripada Yesus. Oh iya, tapi kan kenapa nggak langsung menyembah yang paling kuasa aja, yang maha kuasa aja langsung disembah? Kenapa yang masih dikasih-kasih disembah? Sudah mengatakan, yang berkuasa saja telah berkatakan bahwa kepadaku telah diberi kuasa dan di bumi dan di surga. Artinya kuasa di surga dan di bumi itu telah diberi. Apain lagi saya harus? Iya, itu kan diberikan kuasa Pak, bukan diberikan ketuhanannya kepada dia Pak. Di mana diberikan ketuhanannya? Lagian masih diberi-beri gitu loh. Iya nggak apa-apa. Saya nggak marahin Bapak, terserah Bapak, nggak apa-apa. Bapak mau nyembah sendal jepit juga saya nggak apa-apa gitu loh, bukan? Saya nggak mungkin ngelarang Bapak gitu. Nggak ada Yesus suruh menyembah sandal jepit. Mungkin iya, makanya Yesus pun nggak pernah nyuruh sembah dia gitu loh. Yesus pun nggak pernah menyuruh dia untuk menyembah dirinya gitu loh. Di mana coba? Dia pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kunci surga. Itulah jalan. Itulah kunci surga. Itulah. Di mana? Akulah. Ini siapa yang bicara nih sekarang? Rifan. Oh iya. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Terus dia jalan kan? Jalan kan? Tujuannya Bapak kan? Kok melintir? Melintir di mana loh? Tadi kan bilangnya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu orang pun. Iya, tidak ada. Tapi dia jalan kan? Dia jalan kan? Kok melintir di mana? Nanti dibilang Dia jalan jalannya kan? aspal lagi. Enggak, saya nggak bilang aspal. Dia jalan kan? Saya nggak nambah-nambahin loh. Dia jalan kan? Nabi Muhammad jalannya, bukan Nabi Muhammad jalannya. Saya nggak ngomong. Kalau Anda nggak beriman ke Nabi Muhammad nggak apa-apa gitu loh. Saya nggak maksa. Kita lagi ngomongin Yesus loh. Kok jadi tantrum? Kok baper? Kok nangis? Kamu Gitu tidak beriman pada Yesus. Sebentar Mbak Natalia. Ini Iya, Julio silakan. Gomez remnya kok lepas ini remnya ini. Ya Bang Ustaz. Julio, Saya dengar. biasanya kamu ada remnya, ini kok nggak ada remnya ini, ya? Coba, saya lanjutkan aja. Akulah jalan dan kebenaran. Mau jalan, mau kemana? Mau kemana? Coba. Kalau dia jalan itu mau kemana? Surga. Ayatnya jelas. Bukan Jalannya kepada Bapa. Kepada Bapa. Berarti tujuannya kemana? Ke Bapa. Berarti tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Iya. Dan itu pun untuk Bani Israel. Dialah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain kecuali Yesus. Itu benar. Iya. Sopan kamu Julio. Nggak pakai lampu kamu. Sopan kamu. Kok kamu hari ini mentang-mentang ada Mbak Natalia bergaya kamu ya? Jangan bergaya kamu. Biasa sopan kamu. Kok ini nggak sopan ini? Dia, RN sama Julio, dengarkan. Tidak ada jalan menuju ke Bapa kecuali melalui Yesus. Benar itu. Ya, karena dialah pada masa itu diutus hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Indonesia. Ya, itu salah. Dan dia adalah jalan, dia bukan tujuan. Anak-anak tidak akan ada yang mengenal Bapa kecuali melalui Yesus. Dia jalan, dia bukan Tuhan. Ya, sebenarnya Oke, lanjut Pak anak rimba. Saya tanggapi anak rimba. Jadi saya tanggapinya begini. Apalagi mau kau tanggapi apa? Kamu kan Muslim. Kamu tidak paham kitab kami. Paham.
Buktinya tadi kamu Jangan kau Yesus- bilang. Kalau kau bilang saya tidak Nah, paham, kamu ayo bukan kita ahli paham kita. mulai dari Ibrani, Yunani, Indonesia. Ayo. Kalau dari kau bilang saya kalimat tidak kamu paham saja, dari kalimat kamu saja. Iya. Apakah Pernyataan seorang kamu. yang tolol 40 tahun belajar Bible masih tidak paham? Seberapa Memang tololkah tidak paham. saya tentang Biblemu? Coba. Tidak paham. Misalnya seperti pernyataanmu bahwa Yesus Coba hanya mana yang tidak paham saya? Israel. Coba sebutkan. Mana saya yang tidak Nah, paham? Nah, saya Yesus sendiri Enggak, ini pernyataan ada Yesus. pendeta aja lah, pendeta aja. Ya, Pendeta benaran ya, Mbak PT Natalia. Bang PT Ya. RS Squad. ya. Ngapain Silakan. kalau sama Eren sama Julio, sama pendeta aja lah yang akademik sedikit, akademis. Pendeta mana? Ini Pak Pendeta SWAT ini di bawah. Iya. Jadi Mengenai saya mau tanggapi anak rimba. Dipanggilnya anak rimba ya. Ya, anak rimba aja Ya. panggil, anak rimba aja. Nah, jadi gini. Jangan, ini Ustadz ini harus dihormati, Pak. Ya dipanggil apa supaya saya Oh, kan Ustaz, ditulis. Anak rimba aja, nggak masalah. Anak rimba aja, nggak anak rimba aja. Bang Ustadz, kita kan saling menghormati. Bang Ustadz ya. Iya. Iya. Ada gelarnya tuh. Tapi kalau Ustadz itu kan Ustadz. pengajar. Udah Ya. nggak usah surat, langsung aja langsung biar cepat clear. Langsung. Ya, Oke, jadi Pak seperti Pendeta. yang pernyataan dari anak rimba bahwa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Sebenarnya itu dasar dari ketidakpahaman Alkitab. Nah, dasar ketidakpahaman. Ya udah, jelaskan aja itu biar saya paham. Ya, Jelaskan dasar aja. ketidakpahamannya bahwa ada bagian-bagian yang di Perjanjian Lama itu disebut dengan misteri. Oke. Artinya tidak pernah Sekarang disebut. langsung aja kita. Di perjanjian lama masih dipakai apa enggak? Itu aja. Perjanjian Lama tetap dipakai. Makanya di Nggak dalam ada yang dibuang, ya? di dalam memahami Alkitab itu ada tiga tipe kebenaran. Nah, ada kebenaran yang sifatnya Enggak, kita diskusi. horizontal. Saya tidak mengharapkan pencerahan di sini. Kita Ya, diskusi saya menjelaskan, ilmiah, karena- edukatif, akademik. Enggak usah diceramahi Ya. saya. Kita diskusi. ceramahi, Kita adu cuman ayat dengan memberitahu. ayat. Oke, sebentar, saya tengahin dulu. Sekarang Ini, yang Pak- mau dibicarakan Pak Pendeta. tipe kebenaran apa? Oke, gini Pak Kebenaran Pendeta. horizontal Tolong didengerin dulu, atau Pak kebenaran Pendeta. Halo. vertikal? Tes Oke, satu. silakan. Oke, dengerin dulu. Di sini kita ruang diskusi tanpa dogma, doktrin. Di sini kita data by data. Contoh. Sebentar. Gregoris, doktrin itu apa dulu? Iya, Doktrin pokoknya di itu sini. hasil dari Kebanyakan dogma. teori, Pak. Salah. Makanya Dogma etimologinya itu dipahami adalah dulu. hasil pemikiran atau ide dari seseorang yang diterapkan nah. menjadi pemahaman satu Pahami organisasi atau agama etimologi kata tertentu. doktrin. Itulah Sebentar. doktrin. Enggak usah Sebentar, kau tanya pahami saya dulu. sebentar. Ayo diskusi. Nah, etimologi Nggak perlu kata saya doktrin pencerahan saja lagi. salah. Doktrin itu dari bahasa Enggak. Latin. Tunjukkan biar kita ambil Bahasa kitab. Inggrisnya Ada doktrin. pertanggungjawaban. Apa dogma, apa doktrin. Bahasa Indonesianya. Tunjukkan, jangan asal ngomong. Bahasa Indonesianya Saya tidak itu mau pengajaran. asal ngomong. Pengajaran. Saya tidak mau asal Bagaimana? ngomong. Dogma itu adalah hasil pemikiran. Sebentar. Ya, sebentar. Seseorang. Sebentar, Izin pendeta, sebentar ya, sekali lagi. Ya. Di sini kita ruang diskusi, kita data by data. Contoh saya mengatakan, Iya. Oten antikristus, saya punya datanya. Datanya di mana? Di dalam 2 Yohanes 1:7. Mereka yang tidak percaya bahwasanya Yesus datang ke dunia sebagai manusia, mereka adalah penyesat dan antikristus. Penyesat. Seperti itu. Data by data. Anda Ya, pengen maka- bantah saya dengan ketika saya bawa 2 Yohanes 1:7, bantah dengan data. Anda mengatakan, Ya. akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nanti dibantah lagi sama teman-teman kami pakai data, bukan asumsi, bukan dogma, bukan doktrin. Kalau keimanan, keyakinan, silakan Anda di gereja. Khutbah di gereja itu lebih pantas. Di sini kita pakai data by data. Silakan lanjut. Ya, Ini jadi kan kitab kami. jadi sebentar, izin Anda sebentar. menuduh. Jadi Sebentar, saya sebentar. jawab dulu. Enggak, kamu Kan soalnya kasih nggak kesempatan nyambung, Pak. saya dulu. Mohon maaf, iya sebentar Pak. Bapak kalau mau menanggapi, tadi kan Bapak nanggapi. Kalau Pak Ustadz ini katanya nggak paham mengenai Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Ya udah silakan bantah datanya, karena data yang disampaikan Pak Anak Rimba itu, Pak Ustadz ini sudah jelas tertulis di dalam Matius 15:14.
Jadi kalau Bapak nggak suka Makanya, ya Matius oke, 15 saya bantah dengan data. Iya, Saya bantah jadi dengan data. diskusinya pakai data. Kalau Kamu diam lagi ya, tentang saya bantah doktrin dengan gitu loh. data. Yohanes pasal 1, ini saya bantah dengan data. Yohanes pasal 1 ayat 11. Baca. Matius 28 Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, milik kepunyaannya itu siapa? Israel. Tetapi semua orang yang menerimanya, berarti dibukakan untuk semua, bukan hanya untuk Israel. Tetapi semua orang yang menerimanya. Dari mana Anda Diberi. mengatakan bukannya untuk orang Israel? Konteksnya lihat dulu. Jangan ngarang. Matius Konteks. Jangan ngarang bagaimana? tekstual aja. Nah, Anda harus pakai data. Julio, Kalau kau diam Anda dulu, berani Julio. membantah ayat Biar ini, pendeta. Anda harus pakai data. Sekarang Anda minta kontekstual. Anda harus pakai data. Jangan Data Anda saya- ngotot tapi tidak ada data. Ya, datanya itu tadi. Pertama datanya ini kan judul jelas. materi. Ia datang, Siapa yang tidak ia percaya datang kepada Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Sekarang Nggak, saya sebentar. tanya, Anda kemana Yesus ini? manusia atau Tuhan? Tidak kemana-mana dulu. Sebentar. Kita kembali ke materi. Tadi kan Anda bilang. Kita kembali ke Nah, materi. Ini mau ngotot-ngototan atau mau Kita dapat data? kembali ke materi. Kita mulai dari awal. Nah, kan akhirnya kamu telan ludah sendiri. Bicara pakai data. Udah biarin Ustaz, biarin Tadi kan jelaskan kamu dulu. Oke, bilang. lanjut. Tadi ayat berapa Oke, tadi? oke, silakan, Pasal silakan, berapa? silakan. Yohanes Di mana 1. jadi Tuhan dia? Yohanes 1 ayat 11-12. Oh, mau bicara yang itu? Mau bicara Baca, tentang baca, Yesus? baca. Oke, saya bantah yang Baca. saya bantah yang 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya bantah dengan 1 Yohanes pasal 4. Baca. Baca yang mana? Yang kau Boleh. bawakan itu biar kita Oke. kuliti. Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, saya tanya dulu, kamu paham enggak? Milik kepunyaannya itu siapa? Nah, itu yang bicara siapa? Saya langsung aja ke jantungnya. Yang bicara siapa di situ? Ia datang kepada milik Itu cerita kepunyaannya. atau perkataan? Ia datang kepada milik Itu kepunyaannya. cerita atau perkataan? Loh, ini firman Allah bagi kami. Kalau bagi Yang kamu bukan berkata firman di situ Allah, itu siapa? masalahmu. Jangan bilang bagi kami. Yang berkata di situ siapa? Ini firman Allah. Yang berkata di situ siapa? Firman Allah. Ya, datang. Itu firman cerita. Allah. Kamu nggak Itu bisa. Sekarang cerita. kamu mau. Nah, sekarang gini. Itu yang kamu tunggu persoalkan dulu. itu apa sekarang? Tunggu dulu. Itu cerita. Siapa yang bercerita di situ? Oh, ini firman Allah. Dari Ini mana kau diilhamkan mengatakan Allah. firman Allah? Coba ulangi kalimatnya. Ya, ini ilham Allah. Siapa yang mengilhaminya? Ya, Allah sendiri. Dari mana yang kau bilang mengilhaminya. ilham Allah? Dari mana Di kau dalam bilang 2 itu? Timotius 3 ayat 16. Yang bercerita itu ayat cerita, Loh. itu kalimat ada lima Ini kalimat ilham Allah, cerita. ini firman Allah. Bagaimana kamu Itu menolak kali Alkitab? Ini Alkitabnya ini orang Kristen, begini ini firman kualitas Allah. pendeta Mbak Indliani. Bukan, Kau tahu kamu tidak nggak? paham kitab kami. Walaupun Astagfirullahaladzim. kamu Oke, ustaz, oke, kamu sebentar, bosan. coba, Kamu coba, tidak coba. paham kitab kami. Oke. Coba, Setengah lagi, jangan setengah lagi, ngeyel, setengah jangan lagi. ngeyel. Enggak, bukan jangan ngeyel. Jangan Kamu ngeyel, salah jangan ajar. ngeyel. Coba. Oke, Astagfirullah. sebentar Ustaz, Ada setengahin yang lagi, enggak ini? setengahin lagi. Pak Pendeta, sekali lagi Pak Pendeta. Firman Nggak, yang, ya sebentar saya sampaikan dulu. Firman yang dimaksud Nggak usah itu gini, adalah gini. ya, Kalau dengerin mau nih. berdiskusi, Dengerin dulu ya, saya setengahin dulu. Firman silakan. yang dimaksud di sini adalah firman yang diterima Yesus. Selama firman yang bukan dari Yesus, maka itu bukan dari Yesus, bukan dari Tuhan. Nah, dengerin. itu iman Dengerin kalian. dulu. Tertulis Nggak dalam bisa. Yohanes 17:8. Dengar Tidak dulu. bisa. Kalau di Tertulis dalam iman dalam kami, Yohanes seluruh 17:8. kitab itu adalah firman Sebab Allah. segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Iya. Jelas. Artinya selama Yesus masih ada di dunia, Yesus menyampaikan firman sang sumber. Ketika Yesus sudah tidak ada, selesai pewahyuan, selesai. Karena Yesus sudah menyampaikan firman itu, selesai. Itu jelas. Kalian Ketika Islam Yesus yang pergi, bermasalah. maka murid-muridnya. Nah, kalian Islam itu Sebentar. bermasalah. Sebentar. Kalian kalian Islam itu berupaya untuk mengklasifikasi bahwa Alkitab ini ada yang bukan firman Allah, ada yang firman Allah. Nah, itu kalian masalah. Kalau kami Kristen percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Jangan bawa Tanpa kepercayaan diklasifikasi. di sini. Di sini Nah, kan kita kamu Islam. akademik, Nah, kamu berbasis Islam. data. Nah, jangan gini. Nggak usah bodoh-bodohin orang. Enggak, Kamu kan bagaimana Islam. kualitasnya Kamu begini? bicara kitab kami. Nah, pada waktu kamu bicara kitab kami, seluruh kitab kami itu adalah ilham Allah.
Kalau kamu klasifikasikan ada ilham Allah, ada bukan ilham Allah, kamu masalah. Nggak ada isinya Gitu. pendeta kayak gini. Semuanya Udah, kamu ini yang lagi semua nih. Masa kamu Islam, kamu mengklasifikasikan kitab kami? Oke, Iya, kalau dia firman Allah, apakah ada kesalahan di Bibel ini? Ada. Tidak ada. Oke, sekarang walaupun lari dari materi. Kamu mau bahas materi, apa? ayo, Mau bahas buka kesalahan kitabmu. Alkitab Saya atau mau tunjukkan ratusan bahkan ribuan saya tunjukkan. Ya, itu Ayo, kamu buka yang salah kitab. paham. Kami sudah belajar itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Bagaimana kok Kamu salah yang paham salah. kalimatnya Kamu mungkin kok tidak paham jelas. gramatikal bahasa asli, bahasa Ibrani dan Yunani. Pak Pendeta, Oke, sabar. Kamu salah. Anda bisa Pak bahasa Pendeta, sabar. Ibrani. Ham'ata mid beribrid. Anda bisa bahasa Ibrani ya kholid beribrid. Enggak, kamu enggak perlu Hamata so. lid Tidak beribrid, perlu lid so. beribrid. Hamata. Nah, sekarang gini, kamu tidak Hamata perlu so ibrid. bahwa kamu bisa Kau bilang bahasa saya Ibrani. tidak paham bahasa asli. Ayo, saya ajak kamu ngomong bahasa. Saya tanya dulu kamu Tidak. Hamata. Kalau Hamata hanya mid beribrid. ngomong, Ya khol. orang Indonesia bisa la ngomong masalah. Indonesia, tapi Uskut. belum tentu paham gramatikal. Sekarang kau Kalau bilang hanya saya tidak ngomong, paham Ibrani. Kamu paham nggak? Begaya Ya, kamu kamu paham di depan gramatikal rimba. enggak? Enggak, sekarang Paham kamu nggak? paham Ya, khol. gramatikal Ibrani enggak? Atam yakhol lidber. Ibrid. Yakhol. Ya, sekarang gini, kamu paham gramatikal Nenekmu Ibrani enggak? turun kau pendeta apa kau turun kau sekarang begini sekarang begini turun kau Sabar, Turun sabar, kau. sabar, sabar, Nggak ada isi sabar, kepala kalian. nggak ada. Kalian Pelan-pelan, tidak sabar, ada pelan-pelan, membahas sabar, kitab sabar, kami. sabar. Nah, sekarang gini, Sabar, kalau orang sabar, Islam sabar. membahas kitab kami, Sebentar Pak maka Pendeta. kamu harus Dulu bertanya Pak kepada Pendeta kami nih yang hostnya paham mau kitab. bicara juga sulit. Pak Pendeta jangan gitulah. Ini Pak hostnya Pendeta punya sabar room. dulu lah, sabar dulu Pak Pendeta sabar. Ini Nggak usah Ya, takut, bukan Islam. saya Sabar, sangat halo. sabar. Tapi gini, ketika Sabar, kalian sabar. Islam, Nggak usah Saya takut ada yang- perpuluhannya hilang. Waktu enggak, bukan masalah itu. Dengar, Sekarang gini, kami belajar sebentar Pak Pendeta silakan. sebentar. Kami Silakan. belajar Bibel tanpa dogma. Ingat, kami belajar Bibel tanpa dogma. Ingat itu. bukan masalah dogma, kamu Silakan jangan kau framing. Kami tunjukkan belajar dasarnya, Bibel dengerin. tanpa dogma. Itu Bayang, framing. Dia dengerin dulu. Tertunjukin cara Nggak memahami perlu Bibel. framing. Sebentar, Kamu nggak perlu tertunjukin framing. cara Kami memahami belajar Bibel. tanpa dogma. Seolah-olah Dengerin kamu dulu, paham dengerin Alkitab. dulu. Itu tidak benar. Bagaimana kamu kitab kami Tunjukin, kamu tunjukin klasifikasikan bagaimana ada cara firman memahaminya. Allah, ada Tunjuk bukan firman sebentar. Allah. Sedangkan kamu Islam. Apa hakmu? Tidak boleh begitu. Kalau kita mau Siapa berdiskusi, yang larang berdiskusi. mempelajari Bibel? Oke, udah, Apa hak udah, kamu udah larang siap. saya? Tidak Ini ada, kamu tidak nantang. ada. Kang Dito lanjut, Kang Bentar, Dito. Bang Rey. Tidak ada Biarkan yang dia larang. akan sama Tapi saya. ketika Bang kamu Rijal. menjustifikasi, Sekarang saya tanya kamu membuat karena paham Bible. klasifikasi bahwa ini firman Sekarang Allah, saya ini tanya bukan firman kamu, Allah, itu apa masalah. itu artinya yang kamu andalkan? Humeis poneto Begitu. mehodidas kalos kai hokarios. Kai kalos Nggak usah legete kamu- emigar. Apa ini, artinya? nggak usah kamu show. Apa Tidak artinya? perlu show. Sekarang gini, kalau kamu mau berdiskusi, Nah, kamu bilang saya silakan nggak paham, berdiskusi. ternyata kamu pendeta odol-odol. Jangan. Ketika kamu mau Odol-odol berdiskusi, kamu, silakan odol-odol. diskusi, tapi jangan justifikasi. Ya, udah. Coba Udah, kamu bisa. mengatakan Jangan kamu Tuhan. justifikasi. Andalan kamu Yohanes 13:13. Saya baca Ibraninya, saya baca Yunaninya. Yunaninya, perlu. humeis Kalau mau ponete. berdiskusi, silakan. Humeis ponete mehodidas kalos. Iya, sekarang Ibraninya. Atam li rabbi pi adoni. Kalau kamu mau berdiskusi, berdiskusi dari ngomong mana? aja nggak pakai rem. Nah, Mana lebih sini. tahu kita Bible? Ya, udah, Saya Ustaz, daripada udah. kamu. Udah. Ayo. Jadi Yesus berdiskusi Muslim, apa? saya katakan Muslim. Apa katanya Nah, sekarang- di bahasa Ibrani? Oke. Coba kau dengarkan. Oke. Apa kata Yesus Biarin di aja, bahasa Ustaz, Ibrani? biarin. Yohanes Kita- Yohanes 14 Kalau kayak gini nggak 27. bakal lanjut ini, nggak akan kita lanjut ini kalau kayak gini terus. Coba sabar dulu, sabar. Oke, lanjut Kang Dito. Iya. Lanjut. Iya, kita nggak boleh membatasi orang lain untuk belajar Bible juga, Pak Pendeta. Harus bangga nih, Bible lagi dipelajari oleh seluruh umat. Itu poinnya, ya kan? Tapi kalau misalnya ada pemahaman kami yang salah, tugas Anda itu meluruskan. Tapi tugas meluruskan di sini ada literatur lain. Misalnya Anda membawa tafsir, boleh nih. Ada tafsiran untuk merujuk kepada ketuhanan, keselamatan maupun kristologi yang benar. Saya rasa itu mudah untuk didiskusikan. Tapi jangan membatasi orang lain selain Kristen membaca Bible dan hanya membaca. Ini yang saya dengarkan tadi. Supaya Oke, nggak saya ribut. tanggapi ya. Saya tanggapi Kang Dito. Ya, silakan. Jadi sebenarnya tidak ada yang melarang untuk mempelajari Alkitab. Tapi menjadi masalah ketika orang belajar, dia bikin klasifikasi langsung. Ini firman Allah, ini bukan firman Allah. Nah, dasar berpikirnya itu apa? Sedangkan kami Kristen percaya bahwa seluruh kitab itu adalah firman Allah.
Oke, Kalau dia bisa baik. masuk, kalau kecuali dia bertanya, kenapa alasannya Kristen percaya itu firman Allah? Ya kami jelaskan. Tapi ketika baca tadi Yohanes 1 ayat 11-12, dia pertanyakan, itu apa? Itu siapa yang ngomong? Ya, itu kan bagi kami itu firman Allah. Oke, saya rasa close ya penjelasan dari Pak Pendeta Suat. Seluruh yang tertulis dalam Bible adalah firman Tuhan. Kita sepakati itu. Ya. Karena hanya beberapa sudut pandang dari saudara-saudara Kristen yang lain tidak seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Untuk kali ini dengan Pak Suat menyatakan seluruh yang ada di dalam Bible adalah firman Tuhan. Maka saya tampilkan data ini, Pak. Silakan. Apakah Anda meyakini? Nah sekarang apakah gini, Anda- buka dulu, buka ini Kang Dito supaya kita bisa lihat wajahnya. Oke, ini. Oh, saya mau lihat muka saya, Pak. Sebentar. Gitu dong, ngobrol mesti lihat wajah. Sebentar. Saya biasa open cam juga. Kok susah ini? Ntar dulu. Saya buka Filter data di hijaunya Matius. dibuang dulu. Oh, buka data. Iya, saya buka Ya, data. silakan buka data. Matius 12 ayat 8, Yo. Pak. Di sini Matius 12. tertulis firman ayat 8. Oke. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apakah Bapak meyakini anak manusia adalah Tuhan, Pak? Silakan. Ya, saya percaya itu. It's mean Bapak menuhankan anak manusia, betul? Iya. Ya udah selesai. Bahwa Pak Suat dan saudara-saudara Kristen menuhankan anak manusia. Saya rasa fair Iya. enough ya. Jadi dalam hal keimanan orang Kristen menuhankan manusia. Bukan manusia, istilah anak manusia. Oh, Makanya salah, tidak. Pak, berarti. Sebentar. Anak manusia kan manusia. Kang Itu Dito. kan anak manusia itu terminologi. Itu sebuah terminologi, sebuah istilah, sebuah term. Kang Dito, sebentar. Di dalamnya itu ada makna yang terkandung. Jadi siapakah yang dimaksud anak manusia? Nah ini yang perlu diselidiki. Kalau kita Kang juga Dito, bisa dikatakan manusia ini kan anak manusia, tetapi dalam penggunaan istilah Alkitab, anak manusia yang dimaksud Alkitab dalam konteks yang disajikan ayatnya itu merujuk kepada siapa? Kalau kami percaya, Kang Dito, sebentar Pak Pendeta, Makna. boleh saya Kang Ya, Dito? siap. Sebentar Pak Pendeta. Ya, Kang siap. Dito tadi membawakan Tuhan di hari Sabat ya. Kalau krios ini Betul. sebenarnya apa artinya? Krios. Tuhan atau tuan? Iya. Kalau di etimologi secara linguistik, krios itu adalah tuan. Tuan yang Tuan, memiliki kan? pasangan adalah nyonya. Iya. Nah, kalau begitu izinkan saya baca dulu yang abang bawa ayatnya. Ya. Tode sebeton egene tode dieton antropon. Ausi antropos diato sabeton kai ego oyos to antropo emi krios tau sebetou. Di situ jelas krios tau sebetou. Tuan di hari Sabat. sebentar. Di terjemahan kok jadi Tuhan. Ini masalahnya. Lanjut Kang Dito. Oke, Ini saya mempertahankan lanjutkan ini begini aja ya. kok. Iya, saya lanjutkan begini, Pak Ustadz Anak Rimba. Kita nggak bisa membatasi bahwa sebenarnya Tuhan tapi diterjemahkan Tuhan itu kesalahan LAI, enggak. Karena keimanan Kristen saudara-saudara kita dan Pak Suat mengatakan dia tadi meyakini bahwa anak manusia itu adalah Tuhan. Kita sudah bertanya untuk memastikan, ternyata muter lagi. Anak manusia itu merujuk kepada siapa? Kalau di Bible jelas kita memahamkan secara kristologi, membahas tentang Kristus yang bisa kepada Yesus, bisa kepada yang diurapi yang lainnya. Pemahaman Insan yang penyesat, yang tak mau gunakan akalnya. Itu lagu Gondrong Bang. Kitabnya mengatakan Tuhan itu Esa, tapi mertua bilang 3. Nomor
Martua, selamat bergabung Dinda, Islam Kristen Dinda. Martua. Hei Martua. Martua. Tak ngomong turunlah kau Martua ah. Kita pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat. Gak bercelana. Oten adalah umat yang penyesat, yang tak mau gunakan akalnya. Waalaikumsalam, akhirukon. Ya, silakan dari. Enak lagunya Bang Ti. Enak lagunya Bang, lanjut tinggi kali Bang. Tinggi kali nadanya. Sesak napas awak nyanyi kan? Udahlah aku gak bisa nyanyi kan? Nadanya tinggi pula dibikin si gondrong ya. Ya lagu Malaysia katanya itu. Cair drong diberkatilah Bang Kiki. Kau persis kayak penyanyi di gereja kau Bang. Aku dulu mantan penyanyi gereja Bang. Lagu Siti Raba-Raba nanti, Siti Raba-Raba nanti Bang. Coba kita nyanyi lagu yang kedua ya. Yang rendah-rendah aja lah nadanya ya. Jangan tinggi-tinggi lah. Sesak napasku. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan jreng jeng jeng. Dilahirkan darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, ngumpat dilempar batu juga bukan Tuhan. Jeng, ngobrak-abrik dagangan orang itu bukan Tuhan. Juga bukan Tuhan. Pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pemakan dedak jreng jeng jeng, kau makan dedak, memanglah dedak jreng jeng jeng. Lezat bergizinya dedak itu untuk berdua manusia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Ngumpet dilempar batu juga bukan. Assalamualaikum Regar 18. Hayo Tenoten, angkat kaki. Atas air itu bukan Tuhan. Kedai juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran ini. Jika kau mau muntahkan dedakmu, lihat kebenaran itu. Pemakan parnap jreng jeng jeng. Itu lagu kedua gondrong ya.
Karena teman-teman keramat. Kalau lagu pertama tadi yang nadanya tinggi itu judulnya belum dibuat. Jangan tanya kenapa belum dibuat. Judulnya belum dibuat. Jangan tanya lagi kenapa belum dibuat. Itu judulnya belum dibuat. Jangan tanya balik lagi kenapa belum dibuat. Kalau bolak-balik kalian tanya kayak gitu, kurungkat nanti nih. Sejak kapan kehabisan obat? Enggak, Dinda. Babang Faruk ini lagi sedang bersuka cita. Sedang bersuka cita. Karena Babang Faruk baru mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu harus bersuka cita atas berkat Indro. Ya, kalau ingin berkatnya diiringi dengan lagu-lagu rohani, silakan 2 topi lagi Bang Rega. Ya, untuk istri dan anak-anaknya. Nanti kita sampaikan ya lewat puji-pujian. Ya, silakan Dinda yang mau berdiskusi, Dinda Otet, silakan. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidup setelah mati. Jika saja iman dan Islam tak datang pada diriku, sudah pasti longor kayak Oten. Ya Oten. Kalau ditanya Tuhannya, wahai Oten yang unyu-unyu, tolonglah pakai sejenak akalmu. Tuhan dilahirkan dan tak mungkin Tuhan melahirkan. Tuhan bukan manusia. Bukan Tuhan. Tuhan memiliki sifat manusia. Oh yeah. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidupku setelah mati. Jika saja iman dan Islam tak datang pada diriku, sudah pasti bunyak kayak Oten. Bal-bali kayak disiksa kekal di dalam neraka. Wahai Oten yang unyu-unyu, sadarlah yang gondrong bukan Tuhan. Karena tak mungkin bagi Tuhan menyerupai makhluknya. Aku kadang kedengar kalau aku diam gitu Bang kan sendirian, aku kadang kan tak siap sholat, tak dalam kondisi apapun, berpikir aku gini, iya ya, seandainya lah iman dan Islam gak datang ke aku, kayak Oten longornya aku ya. Mau ditanya Tuhannya mutar. Siapa Tuhanmu? Siapa? Siapa? Tuhanmu siapa? Siapa? Mutar. Sementara umat Islam, kalau ditanya hal itu, siapa Tuhanmu? Allah, mudah menjawabnya. Mudah. Kalau mereka Oke, kita naikkan lagi yang lainnya. Jangankan diriku, nantilah kita naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pardon, lanjut lagi, lanjut. Semut pun kan marah bila terlalu longor kayak Oten. Azril, selamat bergabung Azril. Ya, selamat pagi Bang. Tadi Abang bernyanyi, saya bernyanyi dulu Bang.
Saya bernyanyi dulu. Gimana? Ada setan di hidungmu,